Baik, Bapak Ibu, acara akan segera dimulai. Dimohon Bapak Ibu yang masih mengaktifkan mikrofon di mute terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Nusantara, Profesor Dr. Op Satar Sinaga MSI beserta jajaran. Yang terhormat pimpinan 21 perguruan tinggi, inisiator webinar Nusantara, yang terdiri dari 1 Universitas Islam Nusantara, Universitas Muhammadiyah Rampang, Universitas Bumi Gora, Unwira, IKIPMU, Unimuda Sorong, Universitas Pakuan, Universitas Patimura, Universitas Sulawesi Barat, Universitas Potensi Utama, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Universitas Balikpapan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Nusanipa, Institut Telkom Purwokerto, Stiki Malang, Stikes Yarsi Mataram, Universitas Islam Riau, Universitas Dr. Subandi, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yapika. Yang terhormat narasumber pada pagi hari ini Bapak Dr. Irwan Endrayanto SSI MSc. Yang terhormat Dosma UGM Angkatan 2022. Dan saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Nusantara Series 1. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara webinar Nusantara di series pertama dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ferry Eka Prasetya Universitas Dr. Subandi yang akan menjadi MC pada kegiatan pagi hari ini. Izinkan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan doa. Acara yang keempat yaitu laporan Ketua Dosen Magang UGM Angkatan 2022, sambutan Rektor, acara inti, dan penutup. Oke, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillah. Memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon untuk para peserta mengaktifkan kamera dan bersikap sempurna.
pembacaan doa. Sesi doa akan dipimpin oleh Bapak Humedi Arif S. Mkes dari Stikes Yapika. Waktu dan layar saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran suara saya, Pak ya? Dengaran, Pak. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai kegiatan webinar ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa sehingga kegiatan webinar ini dirahmati dan dilancarkan hingga selesai. Marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan izinkan saya selaku pembaca doa untuk memandu dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang Engkau telah limpahkan kepada kami pada pagi hari ini, dengan penuh semangat kami melaksanakan kegiatan webinar. Semoga Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, webinar ini tentunya sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami. Selain menjalin silaturahmi, tentunya sebagai forum diskusi yang sangat baik dalam rangka implementasi kurikulum OBE di perguruan tinggi masing-masing. Untuk itu, kami mohon Engkau dapat melimpahkan ilmu dan pengetahuan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan, keselamatan kepada saudara-saudara kami peserta, panitia, serta seluruh yang terkait pada kegiatan webinar ini, agar diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugasnya. Ya Allah, ya Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, dan para pemimpin kami, serta seluruh orang-orang yang telah mendahului kami. Kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Dosen Magang UGM tahun 2022, Bapak Jeffrey Esna Thomas Rajabaikole SSI MCS dari Universitas Patimura. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ferry. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. H. Opsatar Sinaga MSI, Rektor Universitas Islam Nusantara. Yang saya hormati, Bapak Dr. Irwan Endrayanto SSI MSc, selaku pemateri yang berkenan untuk memberikan materi di hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan alumni dosen magang UGM tahun 2022. Dan yang saya banggakan, Bapak Ibu peserta kegiatan webinar Nusantara series pertama, implementasi assessment outcome based education. Saya mengajak kita semuanya untuk mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan bimbingannya, kita semua diperkenankan untuk bisa bersama-sama dalam kegiatan yang luar biasa di pada hari ini, terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh pembicara Pak Irwan Indrayanto di saat ini. Sedikit cerita Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini bisa terlaksana karena adanya hubungan kerjasama yang terjadi di antara kami, para dosen magang program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi di tahun 2022. Tahun lalu, kami dari 21 orang dosen yang tersebar di 21 kampus, dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Papua, kami
mendapatkan kesempatan untuk magang di Universitas Gadjah Mada selama 4 bulan, yaitu pada bulan Agustus sampai dengan November. Pada Agustus sampai November kami mendapatkan materi secara daring dan Oktober-November secara luring di Universitas Gadjah Mada. Dan selama 4 bulan tersebut banyak sekali materi-materi yang luar biasa yang kami dapatkan terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi, tridharma perguruan tinggi, pengelolaan kerjasama dan kemahasiswaan. Oleh karena itu, kami merasa bahwa setelah selesai dari kegiatan magang, kami tidak ingin kerjasama kami berakhir ketika magang selesai. Tapi kami mau tetap itu terus berlanjut sehingga kegiatan di saat ini boleh terlaksana. Saya mendapatkan laporan bahwa yang mendaftar untuk kegiatan pada saat ini kurang lebih sekitar 400 orang. Ya, dan terdiri dari pimpinan-pimpinan universitas, baik dari institusi kami, dosen magang, maupun dari universitas yang lain. Ada juga dari kalangan yang lain juga yang terlibat pada saat ini. Itu menandakan bahwa kegiatan di saat ini sangat bermanfaat dan harapan kami dosen magang, alumni dosen magang UGM, materi yang disampaikan nanti oleh Pak Irwan Endrayanto bisa bermanfaat untuk mengembangkan kurikulum yang ada di kampus masing-masing. Dan juga saya selaku ketua alumni dosen magang UGM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Islam Nusantara yang telah bersedia menjadi tuan rumah kegiatan webinar pertama kami di tahun 2023. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Irwan Endrayanto. Beliau adalah pembina kami selama kami mengikuti magang di UGM. Terima kasih Bapak telah berkenan memberikan waktu dan ilmunya buat kami semua di saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan Dosma UGM. Semoga kita terus bisa melanjutkan kerjasama, tidak sampai di sini saja webinar series pertama, tapi akan ada terus webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih juga buat seluruh peserta yang sudah boleh berantusias mendaftar kegiatan ini. Semoga bermanfaat bagi institusi kita masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu peserta sekalian. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Pada akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, saya kembalikan buat Pak Ferry selaku moderator. Baik, terima kasih Pak Ketua Bapak Jeffrey. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan Rektor kepada Profesor Dr. Opsatar Sinaga MSI. Waktu dan layar kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Rektor 20 perguruan tinggi yang menjadi peserta webinar ini atau yang mewakilinya, yang saya banggakan para peserta webinar Nusantara, para narasumber, dan juga para penyelenggara kegiatan ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mohon maaf, saya harus menyampaikan sambutan ini dari Pulau Kalimantan, tepatnya di Hotel Grand Jatra, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Tentu saja, mengawali semuanya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi ini kita dapat menyelenggarakan webinar Nusantara. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, para peserta webinar Nusantara, saat ini kita harus akui bahwa kita berada di era Society 5.0. Era ini digambarkan sebagai masyarakat yang berbasis teknologi, yang dituntut mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan inovasi yang lahir di era revolusi 4.0. Tujuannya sama dengan era itu, di mana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.
Dalam menghadapi era Society 5.0, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM yang memiliki kecakapan, yaitu creativity, critical thinking, communications, dan collaborations. Oleh karena itu, ada 3 hal yang harus dimanfaatkan pendidik di era Society 5.0 ini, antara lain Internet of Things pada dunia pendidikan, IoT, virtual reality dalam dunia pendidikan, dan pemanfaatkan artificial intelligence untuk mengetahui serta mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh para peserta didik. Salah satu pendekatan untuk semua itu adalah perguruan tinggi menerapkan kurikulum outcome-based education. Kurikulum ini fokus pada capaian pembelajaran di mana diharapkan mampu memenuhi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai keadaan sosial, ekonomi, dan budaya akademik. OBE, inilah tema yang diusung pada webinar Nusantara kali ini. Hadirin para peserta webinar Nusantara, Universitas Islam Nusantara, kampus yang saat ini saya pimpin, tengah berupaya menerapkan OBE sebagai pilot project kami. Kurikulum ini baru diimplementasikan di Fakultas Ilmu Komunikasi. Pelaksanaannya pun setelah kami lakukan berbagai diskusi dan sejumlah pihak, baik internal maupun eksternal, termasuk mahasiswa dan dosen sebagai subjek pelaksana. Sejauh ini program tersebut berjalan dengan baik yang ditujukan dengan antusias mahasiswa dan juga dosen dalam melaksanakannya. Bahkan tahun kemarin, Fakultas Ilmu Komunikasi Uninus ini melahirkan sarjana yang menyelesaikan tugas akhir tidak dalam bentuk skripsi, melainkan dengan sebuah mahakarya dalam kompetisi video berkelas nasional. Hadirin para peserta webinar Nusantara, di antara watak masyarakat Society 5.0 adalah tuntutan untuk kecepatan dan kemampuan berinovasi serta berkolaborasi. Hal itu berlaku juga dalam dunia pendidikan. Tanpa kemampuan itu, bidang apapun akan cepat jatuh dan ditinggalkan. Oleh sebab itu, Uninus saat ini melakukan pembaruan dan penyegaran sistem secara menyeluruh. Berkat kerjasama internal dan eksternal, upaya-upaya itu menampakkan hasil. Saat ini Universitas Islam Nusantara ini masuk dalam jajaran 25 universitas terbaik di Bandung tahun 2022 berdasarkan pemeringkatan EduRing. EduRing merupakan lembaga pemeringkatan kampus yang berbasis di Amerika Serikat. Lembaga tersebut meranking sekitar 14 ribuan perguruan tinggi dari 183 negara di dunia. Perankingan tersebut didasarkan pada reputasi, kinerja penelitian, serta pengaruh alumni. Berdasarkan EduRing tersebut, Universitas Islam Nusantara berhasil menduduki peringkat ke-8 dari 25 universitas terbaik di Bandung dan peringkat ke-99 universitas di Indonesia. Hadirin, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, di antara watak pada masyarakat era Society 5.0 adalah kolaborasi. Oleh karena itu, Universitas Islam Nusantara membuka pintu seluas-luasnya kepada Bapak Ibu yang terhormat untuk berkolaborasi dengan kami dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Pertemuan kali ini bukanlah yang terakhir, karena pertemuan ini akan berlanjut dengan mewujudkan sistem kampus merdeka yang juga berkaitan dengan sistem kolaborasi yang saya maksud. Akhir kata, semoga Bapak Ibu pimpinan universitas yang menjadi peserta pada kegiatan webinar Nusantara ini bisa menyumbangkan gagasan serta ide-ide segar pada webinar Nusantara dari berbagai aspek supaya memajukan pendidikan di Indonesia. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini terselenggara dengan baik dan semua bisa menerima manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Islam Nusantara
memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti dari webinar Nusantara seri pertama. Webinar pada pagi hari ini akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa. Saya sapa dulu Ibu Rahmi Rismayani dari SPSI MT dari Universitas Islam Nusantara. Selamat pagi Ibu Rahmi. Mohon maaf Ibu, suaranya kurang keras. Selamat pagi, Pak. Oke, sudah good. Sebelum beliau memimpin webinar pada pagi hari ini, izinkan saya selaku MC untuk membacakan kurikulum vitae singkat dari beliau. Ya, nama Ibu Rahmi Rismayani dari SPSI MT, tempat tanggal lahir Bandung 20 Mei 1987. Udah, laporannya di mana di Pak Kota? NIDN 0420588703, pangkat jabatan penata Lektor 3C, Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri, jabatan struktural di Universitas Islam Nusantara, Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik. Riwayat pendidikan tinggi beliau memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Bandung di tahun 2009, kemudian menempuh magister di Universitas Pasundan di tahun 2017. Prestasi akademik, beliau merupakan lulusan tercepat di Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasundan, kemudian sekarang aktif dalam melakukan penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat. Tidak lama lagi, saya sapa dulu Bu Rahmi. Bagaimana, sudah siap Ibu? Iya, ya, Pak. Oke, kalau sudah siap, waktu dan tempat saya persilahkan. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Nusantara, Profesor Dr. Obsatar Sinaga MSI, beserta jajarannya. Yang terhormat pimpinan 21 perguruan tinggi inisiator webinar Nusantara. Yang terhormat narasumber pada hari ini, Dr. Irwan Endrayanto, SSI MSC. Yang saya hormati Dosma Alumni UGM 2022 dan seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mewadahi pendidikan abad 21 untuk jembatan kesenjangan antara proses pendidikan di perguruan tinggi dengan dunia kerja dan kebutuhan inovasi adalah outcome-based education. Outcome-based education adalah pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif. Pada webinar pada hari ini, kita akan sharing mengenai implementasi asesmen outcome-based education, di mana di sini telah hadir narasumber kita yang ahli dalam bidang tersebut, Bapak Dr. Irwan Endrayanto, SSI, yang mana beliau nanti akan memaparkan materi sekitar 60 menit yang diakhiri dengan sesi tanya jawab. Izinkan saya sebelumnya membacakan CV dari narasumber kita. Nama lengkap Dr. Irwan Endrayanto Alisius SSI MSc, tempat dan tanggal lahir Klaten 28 Oktober 1972, jenis kelamin laki-laki, pangkat jabatan golongan penata lektor 3D, NIDN 0028107203, bidang keahlian matematika terapan stokastik operation research, Fakultas MIPA, jurusan matematika. Jabatan dalam kampus Merdeka, beliau sebagai koordinator program kajian dan pengembangan kampus Merdeka. Jabatan struktural di Universitas Gadjah Mada sebagai kepala bidang kajian akademik Pusat Inovasi dan Kajian Akademik UGM dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Pendidikan beliau S1 di Universitas Gadjah Mada, bidang studi matematika S2 dan S3 di Universitas Twente, Belanda, bidang studi engineering mathematics dan applied mathematics. Beliau aktif juga melakukan berbagai penelitian yang bersumber dana dari internal maupun eksternal. Beliau juga aktif dalam melakukan berbagai publikasi. Apa kabar Pak Dr. Irwan? Selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi Bu Rahmi, selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali kami Bapak dapat hadir dalam webinar pada pagi hari ini Pak. Kepada Bapak Dr. Irwan Endrayanto SSI. Saya persilakan untuk mulai.
Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu Rahmi. Terima kasih untuk kesempatan dari teman-teman. Yang pertama yang kami hormati, Rektor Universitas Islam Nusantara, Profesor Dr. Opsatar Sinaga, dan jajarannya. Yang kami hormati pimpinan 21 universitas yang bergabung di dalam webinar Nusantara, dan teman-teman alumni DESMA 2021-22 dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Terima kasih atas kesempatan ini, luar biasa kita berkumpul dalam ruang virtual hari Sabtu. Ya, ini pasti meluangkan waktu yang luar biasa untuk bisa bertemu kembali ya. Ada yang jam 8 pagi, ada yang jam 10 siang, ada dari tersebar di seluruh Nusantara ini. Izinkan saya sharing, tentu saja kalau yang saya sharing ini mungkin Bapak Ibu semua sudah paham, nanti mohon maaf, tetapi mungkin nanti kita bisa berdiskusi bagaimana implementasinya, supaya tidak terlalu panjang. Kalau 30 menit sepertinya agak terlalu panjang ya untuk saya ngomong sendiri. Nanti akan saya coba usahakan ini 30 sampai 40 menit saja, nanti sisanya bisa kita diskusikan. Apakah slide saya sudah cukup terlihat, teman-teman, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah cukup jelas. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ferry. Jadi tadi yang disampaikan Bapak Rektor terkait dengan OBE sangat jelas sekali. Dan dalam hal ini, topik pertama adalah terkait dengan assessment-nya. Tentu saja, kalau kita lihat ini, nanti saya izinkan saya mereview dulu kenapa kok pembelajaran berbasis capaian pembelajaran di perguruan tinggi atau yang biasa kita kenal dengan OBE ini penting terkait dengan konsepnya. Dan konsep ini kemudian bagaimana menurunkan capaian pembelajaran yang tepat. Satu hal yang sebenarnya penting dalam OBE adalah capaian pembelajaran lulusan ini harus diukur dengan mudah. Ini satu hal yang biasanya kadang terlewatkan. Kita merumuskan dengan baik, tetapi tidak bisa diukur dengan mudah. Nah, materi hari ini sepertinya terkait dengan assessment adalah kaitannya bagaimana itu diukur dengan mudah. Nah, tentu saja itu harus tertuang dalam RPS, rencana pembelajaran semester yang baik. Nah, rencana pembelajaran yang baik itu harus disusun dengan baik dulu. Kemudian di bagian akhir ada kaitannya dengan mengukurnya. Izinkan saya mengulang dulu terkait dengan OBE. Kalau dulu kita tidak ada masalah kita menghasilkan lulusan yang seragam, karena kebutuhannya dulu industri adalah orang yang misalkan zaman awal-awal revolusi industri, orang yang bisa ngetik itu harus ada, orang yang bisa punya kemampuan skill yang sebenarnya sudah bisa diidentifikasikan. Dan lulusannya bisa jadi adalah seragam. Tetapi zaman sekarang yang sangat berubah dengan cepat, tadi Bapak Rektor juga menyampaikan, Society 5.0, di mana itu dipicu oleh Industri 4.0, tentu saja hal itu tidak mudah. Sehingga kita harus mengubah cara pembelajaran kita. Industri perguruan tinggi yang kita sebut tadi sebagai mesin, harus menghasilkan produk yang customized, tidak hanya yang seragam. Baik, kalau kita pada outcome based concept itu ada levelnya berbeda-beda. Dari sisi yang paling luas dulu adalah universitas, tentu saja kalau yang disebut output itu adalah mahasiswa selesai, banyaknya yang lulus. Yang disebut outcome itu adalah kalau lulus kemudian mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan hidup yang berkualitas. High employability of graduates itu waktu tunggu dan segala macam itu adalah outcome. Nah, ini yang sebenarnya harus kita ukur, tidak hanya outputnya, tapi outcome. Nah, kalau misalkan impact adalah kaitannya dengan manfaat dari bahwa lulusan kita dari perguruan tinggi bermanfaat bagi masyarakat. Kalau bagi program studi, kalau tadi dari sisi universitas adalah banyaknya lulusan, program studi juga demikian. Tetapi agak lebih detail di program studi adalah bahwa lulusannya itu dapat
menguasai kemampuan dan keterampilan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, ini adalah capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan kaitannya dengan program outcomes ya, program learning outcomes ini dirumuskan oleh Prodi. Tentu saja kalau di level dosen yang mungkin nanti Bapak Ibu dosen juga harus mendukung outcome based education. Kalau outputnya kan kita hanya selesai ngajar. Kalau outcome-nya adalah setelah kita selesai ngajar, mahasiswa paham tidak. Jadi keterkaitannya dengan ketercapaian CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK, kaitannya dengan selesai mengajar di suatu minggu. Nah kan inilah inti dari materi kita, bahwa nanti ketercapaian CPMK itu harus diukur seperti apa. Bagaimana kita memastikan ketercapaian CPMK. Nah, sebelum ke sana, kita harus sebelum menjamin ini, kita harus merumuskan kurikulum dengan baik, kemudian menjamin prosesnya dengan baik, baru kemudian bisa mengukur dengan baik. Semua ini terkait satu sama lain. Kalau dari tujuan pendidikan tinggi, Bapak Ibu sudah jelas dari UU nomor 12 tahun 2012, bahwa ini adalah rumusan tujuan pendidikan tinggi yang diwujudkan dalam sistem dan prosesnya. Disinilah sebenarnya standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang disebut sebagai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Di sini adalah rumusan capaian pembelajaran ada di sana. Jadi kenapa kok kita kemudian outcome based education? Karena itu dituntut oleh undang-undang dan diturunkan dalam Permendikbud. Bahwa kita harus merumuskan lulusan, kualitas lulusan ini dalam cakupan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini yang harus kita ukur. Tentu saja kita perlu, kalau dari kemarin ada MPKM dan segala macam, kita harus melakukan relaksasi kurikulum. Relaksasi kurikulum yang tentu saja harus fleksibel, adaptif, karena tadi ngukurnya gimana, dan itu apakah 5 tahun nanti lulusan kita itu memproduksi yang sama, seperti mesin yang sama. Bapak Ibu bayangkan tadi di awal, pada saat saya mengilustrasikan perguruan tinggi adalah suatu mesin, kalau kita tidak mempunyai mesin yang adaptif, artinya kita ngajar begitu-begitu aja, tidak kita ukur dan segala macam, berarti kan nanti tidak fleksibel lulusannya. Tentu saja kita harus mulai menerima perubahan dan segala macamnya sebagai paradigma baru dalam mengajar. Kita harus mengajar dengan student centered learning, case based project, problem based, case based. Ya, ini di sini yang kita harus fleksibel adaptif, yang tentu saja nanti harapannya mahasiswa juga lebih mudah dapat pekerjaan. Nah, di dalam hal ini tadi Society 5.0, kita tidak lagi monodisiplin, kita sudah interdisiplin. Jadi antar disiplin ilmu, bisa jadi bidang saya di matematika ini banyak penelitian dengan kedokteran. Mulai saya buka penelitian dengan pertanian, teknologi pertanian, dan juga fakultas ekonomi kalau itu jelas. Kalau yang agak jauh misalkan yang dengan filsafat ini yang belum. Nah ini yang sebenarnya mulai kita harus membuka tembok-tembok di fakultas supaya sebenarnya penelitian kita bermanfaat. Perubahan iklim, bagaimana itu dikaitkan dengan matematika, dan segala macam, ternyata banyak sekali kaitannya. Nah tentu saja kalau itu kita terlalu monodisiplin, itu tidak akan mudah kita merelaksasi. Jadi kita harus membuka juga termasuk mahasiswa-mahasiswa kita, itu supaya ada kesempatan belajar ilmu yang lain. Nah ini bagian dari relaksasi kurikulum, makanya di situ ada MPKM yang mahasiswa belajar 20 SKS di luar kampus, itu kaitannya dengan transdisiplin tadi. Tidak harus terkait langsung dengan capaian pembelajaran lulusan kita. Nah sebenarnya itu terkait. Nah nanti akan saya singgung di belakang. Bagaimana kita merumuskan capaian pembelajaran yang baik, sehingga semua aktivitas MPKM itu bisa kita cakup dari kurikulum kita. Itu bagian dari kita merumuskan dengan baik. Baik, ini ada beberapa poin terkait dengan relaksasi kurikulum. Sebenarnya itu sudah ada dalam panduan dari Dikti
bahwa dosen ini menjadi penggerak, materi harus terbuka, kita manfaatkan YouTube ataupun online course yang lain itu sebagai sumber terbuka. Di sini dosen lebih pada menggerak, memfasilitasi dan mengarahkan. Intinya adalah bukan hanya transfer knowledge yang poin ketiga ini, tapi juga kompleks problem solving. Tidak hanya teori-teori yang kita berikan, makanya di situ ada case based dan project based. Yang penting sebenarnya adalah kaitannya dengan yang kita ajarkan itu relevan di masyarakat. Selanjutnya juga kita tidak bisa lepas dari berbagai data yang ada dari internet yang sekarang sudah melimpah, bagaimana itu kita manfaatkan untuk pendidikan dan pengajaran kita. Kalau panduan, Bapak Ibu masih sudah paham, ini di sini sudah ada berbagai macam strategi implementasi kurikulum. Nah, saya ingin sedikit melanjutkan terkait dengan penyelarasan konstruktif kurikulum. Di sini tahapan penyusunan kurikulum, Bapak Ibu, mungkin ini gambarnya sedikit kompleks, tapi bisa kita bandingkan. Ini adalah 3 hal. Penyulusan profil lulusan ini dilakukan oleh Prodi dengan input dari berbagai macam stakeholders, mengacu berbagai macam aturan yang ada, kemudian dirumuskan dengan profil lulusan. Profil lulusan ini kemudian dirumuskan dengan capaian pembelajaran lulusan. Begitu capaian pembelajaran kita rumuskan dengan baik, biasanya ini perumusannya adalah bukan setiap 5 tahun sekali, biasanya ditinjau ulang rumusannya. Karena di sini terkait dengan mata kuliah, bahan kajian yang keleluasaan, kedalaman materi, besar SKS dan segala macam ini ada. Kemudian akhirnya sampai dengan yang tahap di bawah ini adalah peta kurikulum dan desain pembelajarannya. Kita akan sampai ke bawah, tapi ini saya anggap yang 2 langkah di atas ini sudah selesai. Bapak Ibu di Prodi ataupun di pimpinan universitas sudah merumuskan CPL untuk setiap Prodi, kemudian Prodi sudah melakukan mapping mata kuliah yang dibebani CPL itu mana saja. Nah, kemudian baru ke assessment. Nah, disinilah peran dari dosen yang akan kita detailkan di sini. Baik, izin saya lanjutkan. Nah, ini bagian dari perumusan dari kurikulum yang dilakukan oleh tim kurikulum. Biasanya ada backward curriculum design. Jadi backward curriculum design kita mulai dari sisi kanan di sini. Jadi kita mulai dari apa kebutuhan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh alumni, kemudian dibutuhkan oleh profesional, pemerintah, kemudian baru dikerucutkan menjadi departemen, fakultas, dan universitas. Kemudian kita sampaikan, kita susun dari visi misi universitas, fakultas, departemen, kemudian sampai dengan capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan ini adalah capaian pembelajaran pada saat kita di kelas. Ini yang kemudian kita wujudkan di sini. Nah, dalam menyusun capaian pembelajaran, kita tidak boleh lupa itu yang disebut sebagai keselarasan yang konstruktif. Nanti akan saya detailkan di sini. Capaian pembelajaran di sini ini dimulai dari yang pertama adalah capaian pembelajarannya. Bahwa kalau misalkan ini kalau kita minta, misalkan, silahkan menggambar gajah. Kalau ini kita bagi menjadi 3 bagian. Ini kita asumsikan seperti tim teaching ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan menggambar gajah. Kita akan mengajar kalkulus. Saya analogikan dengan bidang saya. Maka kalau ini tidak ada keselarasan antara A, B, dan C, gajah yang kita gambarkan itu akan berbeda-beda. Inilah analogi dari capaian keselarasan yang konstruktif. Jadi saya izinkan kembali ke yang ketiga ini. Pada saat kita merumuskan capaian pembelajaran, kita juga jangan lupa harus merumuskan bagaimana capaian pembelajaran ini akan diukur. Jadi kalau merumuskan capaian pembelajaran saja tidak cukup. Bagaimana akan diukur? Setelah itu baru proses pembelajaran. Jadi siklusnya ini
dimulai dari capaian pembelajaran dulu, kemudian bagaimana akan diukur. Jadi siklus bagi dosen ini adalah yang warna hitam. Kalau siklus bagi prodi ataupun pengurus prodi ataupun tim kurikulum adalah siklusnya evaluasi kurikulum alignment. Ini yang dilakukan setiap semester bisa. Nah, kalau bagi dosen ini setiap kali ngajar ini harus ngecek ini capaian pembelajaran apa, bagaimana saya akan mengukur, kemudian baru bagaimana proses pembelajaran itu saya lakukan. Jadi lebih pada siklus ini. Baru kemudian kembali ke capaian pembelajarannya apa. Jadi ini semacam siklus yang harus kita lakukan setiap kali kita akan mengajar. Atau kalau di awal semester kita merumuskan subjek PMK. Nah, constructive alignment itu juga sampai dengan bagaimana kita mengukurnya. Jadi assessment di sini, topik hari ini kaitannya dengan assessment. Nah, ini tidak boleh lupa dari rumusan capaian pembelajaran yang kita tuju. Misalkan ini adalah kognitif, pengetahuan. Pengetahuan ada kata kuncinya ini, nanti ada taxonomy yang akan saya share. Ada adalah bisa mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan segala macam. Ini misalkan tadi keselarasan konstruktif kan bentuknya segitiga seperti ini ya. Capaian pembelajarannya terkait dengan kognitif. Kemudian kita sampaikan dengan cara mengajar. Maka assessment-nya bisa jadi adalah ujian akhir semester. Seperti kuis dan segala macam. Kalau kemudian ngajar kita adalah bentuknya tutorial untuk mendukung capaian pembelajaran, maka multiple choice test itu menjadi pilihan yang baik di sini. Kalau diskusi, maka bentuknya adalah esai. Kalau practicum, laboratory work, berarti ini adalah harus practical assessment. Kalau clinical works, ini banyak yang dari pendidikan, kalau clinical works berarti dia praktek field works, langsung praktek seperti koas itu ya. Kemudian kalau group work adalah clinical practical. Kalau seminar, kami mohon tapi nuhidi nganggo ati ampela terus kerupuknya 7. Iya, ini ati dan ampela kerupuk 7. Oke, nanti berapa rupiah itu? Baik, saya lanjutkan. Seminar, kalau kita mengajar dengan cara seminar, berarti adalah bentuknya harusnya presentasi. Nah, ini adalah yang disebut sebagai assessment yang cocok, keselarasan yang konstruktif. Baik, saya izin lanjut dengan beberapa macam contoh rumusan capaian pembelajaran yang baik. Ini kami susun berdasarkan dari pengalaman kami. Kebetulan kami di Prodi Matematika UGM dari tahun 2016 kita mengajukan akreditasi internasional ASIIN, ASIIN dari Jerman. Kemudian kita terlibat proses penyusunan dan perumusannya. Ternyata hal yang utama yang harus kita lakukan adalah perumusan capaian pembelajaran lulusan yang baik. Capaian pembelajaran lulusan yang baik kita sarikan dari berbagai macam sumber, dari KKNI, dari asosiasi, dan segala macam. Pertama kita mendapatkan 36 capaian pembelajaran lulusan, kemudian kita sarikan hanya menjadi 9, mengeliputi dimensi penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan soft skill. Bagaimana kita merumuskan menjadi capaian pembelajaran yang 9 ini? Kita butuh diskusi yang cukup panjang Bapak Ibu sekalian, hampir setahun. Akhirnya kita sampai sekarang terakreditasi ASIIN, itu kita sudah menjadi habit kita untuk mengukur capaian pembelajaran mata kuliah. Itu memang tidak proses yang mudah, bukan proses yang instan, tapi memang butuh penyamaan persepsi dari seluruh dosen yang ada dalam program studi. Nah, kalau misalkan dari segi aturan, misalkan Bapak Ibu dosen yang misalkan dulu menyusun ini, bahwa standar kompetensi kami pada saat mengajukan ini belum ada kewajiban untuk capaian pembelajaran lulusan. Kalau sekarang semua wajib karena menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 5 ayat 1 itu sudah ada
bahwa kita semua harus melakukan rumusan capaian pembelajaran lulusan. Memang karena dilihat ini dari proses akreditasi internasional yang penting, yang utama. Bukan materi yang kita ajarkan, tapi rumusan yang baik. Tentu saja perumusan CPL ini tidak mudah, melibatkan dari stakeholder, tim kurikulum, bahkan juga dosen. Ini workshop yang kami lakukan sampai 9 kali untuk membuat rumusan capaian pembelajaran yang baik. Nah, ini tentu saja ada masukan dari konsorsium, ada KAMI, SNDikti, dan peraturan yang lain. Akhirnya ini muncul rumusan capaian pembelajaran yang baik. Tadi di depan saya sampaikan bagaimana dengan MBKM di tempat kami, capaian pembelajaran lulusan yang akhirnya bisa menampung seluruh aktivitas MBKM, karena kita mempunyai capaian pembelajaran, salah satunya adalah rumusannya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kalau pembelajar sepanjang hayat, kami tidak akan kesulitan memetakan CPL MBKM. Karena ada yang berargumen, MBKM itu CPL-nya tidak sesuai dengan prodi. Kalau di situ ada CPL, pembelajar sepanjang hayat, kan bisa belajar sebagai apa saja. Jadi ada yang lulusan akhirnya buka usaha, ada yang menjadi travel agen, dan segala macam. Di tempat kami lulusan ada yang menjadi guru, ya itu lumrah ya karena matematika ya. Yang menjadi dosen itu sangat umum, 40% dari kami yang menjadi dosen. Tapi kemudian kalau misalkan dia ada di pengusaha, travel agen, bagaimana apakah itu kita anggap sebagai lulusan yang gagal? Tentu saja tidak. Karena mereka pasti menggunakan prinsip-prinsip analisis, logika, pemasaran, dan segala macamnya. Tentu saja di situ critical thinking yang memang kita rumuskan. Nah, tentu saja pembelajar sepanjang hayat di sini, apapun aktivitasnya, dari mahasiswa yang ada di luar, mereka berusaha terjun ke masyarakat dengan MPKM, belajar magang, praktisi ikut menjadi mengajar, kampus mengajar dan segala macamnya, pertukaran mahasiswa merdeka dan segala macam aktivitas MPKM, itu semua bisa kita petakan capaian pembelajaran lulusan. Baik, ini adalah proses yang ada pada saat kami menyusun kurikulum. Di sini ada proses dari institusi yang menentukan visi misi, program studi yang menentukan capaian pembelajaran lulusan. Jadi capaian pembelajaran lulusan dirumuskan oleh prodi. Kemudian, nah ini dosen, ini ada yang dirumuskan dalam RPS. Nah, ngukur dan segala macam itu ada di dosen. Bapak-Ibu sekalian teman-teman. Jadi kalau ngukur dan segala macam itu ada dalam course assessment and evaluation. Yang kita diskusikan hari ini kan ini ya. Dan nanti baru dilaporkan ke prodi hasilnya. Di tempat kami dosen harus menyusun portofolio. Nanti bisa saya berikan contoh. Portofolio mata kuliah itu seperti apa? Isinya adalah RPS, setelah RPS kemudian capaian, masukan dari mahasiswa, refleksi dosen, dan kemudian adalah proses next. Jadi proses dari OBE ini tidak lepas dari PDCA, Plan, Do, Check, Action. Ya, siklus bahasa Indonesianya, PPDE, ya, evaluasi apa-apa. Ya. Jadi ini intinya itu tidak lepas dari peran seluruh anggota prodi. Tidak hanya pengurus prodi, tapi juga dosen-dosen yang ada di prodi yang bersangkutan. Nah, ini saya review dulu kaitannya dengan bagaimana sebenarnya kita akan mengukurnya. Kalau di prodi itu merumuskan capaian pembelajaran yang umum, maka di dosen, ini adalah ranah dosen, adalah merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah yang mendukung capaian pembelajaran prodi. Tentu saja kan nanti capaian pembelajaran lulusan yang ada di prodi itu kan dibebankan ke mata kuliah. Karena dibebankan ke mata kuliah ini, kemudian dosen merumuskan CPMK, setelah CPMK, sub CPMK itu tahap-tahap pembelajaran, jadi pertemuan tiap minggu seperti apa.
Setelah itu ada indikatornya. Setelah indikator itu ada instrumennya. Misalkan mahasiswa bisa menguasai teori A, itu indikatornya apa? Apakah dia bisa menerangkan, ataukah dia hanya bisa menjelaskan, ataukah dia sudah bisa mengaplikasikan? Ini indikatornya apa? Kemudian ada berbagai instrumen penilaian, dan kemudian ada penugasan dan pembelajaran. Artinya di sini, pada saat kita mengajar, sebenarnya kita harus mikir juga nanti kita ngukurnya gimana. Kalau ngajar seperti ini, ngukurnya gimana? Jadi ini adalah ranah prodi yang di atas, capaian pembelajaran lulusan dirumuskan dengan baik. Dosen ada di bagian yang lebih besar, yang warna biru ada di bawah ini, detailnya. Jadi kalau dari atas ke bawah adalah proses penyusunan, kalau dari bawah ke atas adalah proses pencapaian. Ini yang harus dilaporkan ke prodi. Baik, ini pengertian CPL, CPMK, dan sub CPMK sepertinya saya skip saja karena intinya adalah yang CPL itu adalah yang dirumuskan prodi. CPL yang dibebankan mata kuliah itu juga dilakukan oleh tim kurikulum ataupun prodi dan timnya. Kemudian CPMK dan sub CPMK ini dirumuskan oleh dosen. Itu saja rumusan CPMK, CPL itu mengacu pada 3 domain yang ada tadi, kepengetahuan, keterampilan, dan pengetahuan, keterampilan, dan kemudian sikap. 3 ini harus kita integrasikan. Jadi dari kognitif harus berkemampuan yang intelektual yang dari sederhana sampai kompleks, ini harus kita rumuskan seperti apa, yang efektif, kepekaan, sikap-sikap seperti apa. Kemudian keterampilan itu psikomotorik, itu kaitannya dengan keterampilan yang membutuhkan koordinasi gerak tubuh. Nah, ini harus kita ukur seperti apa. Nah, ini silakan nanti dirumuskan dengan baik. Kalau Bapak Ibu mengacu ke taksonomi Bloom, ini adalah rumusan kognitif domain. Ini sudah kita coba terjemahkan secara sebaik mungkin. Ini domain kalau S1 itu dimulai dari understanding. Jadi kalau rumusan capaian pembelajaran, Bapak Ibu sekalian, sebaiknya merumuskan dari bukan mahasiswa memahami. Kalau mahasiswa memahami itu levelnya apa? Bapak Ibu harus menggunakan kata yang lebih spesifik. Semester 1-2, Bapak Ibu bisa menggunakan kata kunci mahasiswa mampu menjelaskan, mahasiswa mampu merumuskan, mahasiswa mampu memberikan contoh, menyimpulkan, itu understanding. Sebenarnya nanti ada beberapa kata kunci yang sama tapi levelingnya beda. Level yang lebih tinggi adalah bisa menerapkan, menghitung, menghubungkan, membuktikan, menunjukkan, applying. Itu misalkan semester tahun kedua ke atas, 3, 4, 5. Analyzing pada saat mahasiswa akan lulus ini. Mahasiswa mampu memisahkan, menghubungkan, memilih, mempertentangkan, sampai dengan sebenarnya kalau mereka sudah mau skripsi, ini kalau creating itu biasanya di level S3 ini ya. Analyzing dan evaluating, dia menafsirkan, membahas, menyimpulkan, ini adalah di level S1. Baik, selanjutnya ini di kognitif, ini ada di taksonomi juga terkait dengan psikomotorik, ada di sini, mulai dari mengoperasikan, memasang, membongkar, memperbaiki, ini yang paling bawah. Kenapa saya tidak menyinggung yang di bawah ini? Karena di sini, ini banyaknya adalah level sebelum perguruan tinggi, SMK atau SMA. Jadi P1 tadi seperti juga di kognitif, yang di level bawah sendiri, bisa juga tidak remembering. Remembering itu hanya menghafal. Menghafal itu levelnya adalah di SMA atau SMK. Jadi kalau di perguruan tinggi jangan menggunakan kata-kata yang ada di bawah ini karena ini biasanya lebih ke menjodohkan. Ini kan menjodohkan kayak misalkan di SD ya, menjodohkan gambar kiri dan kanan. Ini karena dia sudah bisa menghafalkan, memberi nama, menyusun daftar, ini masih lebih kayak saya tidak menggunakan domain di bawah karena di sini
domain yang tinggi yang biasanya di perguruan tinggi. Nah, ini yang kaitannya dengan affective domain. Jadi ini kata kunci. Ini slide ini saya bagikan, sudah saya berikan ke panitia. Nanti biar Bapak Ibu juga bisa melihat. Ini rumusan-rumusan ini bisa dirumuskan untuk merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah dengan baik. Misalkan di sini, mahasiswa ini terkait dengan yang KKNI ya. Kata kunci dalam pengetahuan adalah kalau ini profesi, salah. Ini saya benarkan dulu. Ini harusnya ada di S1 sarjana dulu. Sebelum nanti salah. Saya full screen sebentar. Jadi kalau di sarjana, kata kunci pengetahuan, ini untuk acuan biasanya untuk merumuskan CPL ya, mahasiswa capaian pembelajaran lulusanya, menguasai teoritis, memformulasikan, menyelesaikan permasalahan secara prosedural. Bapak Ibu lihat di sini, lebih pada kalau S1 tidak perlu interdisipliner, tidak perlu multidisipliner. Di sini memang untuk pengetahuan, menguasai teoritisnya saja. Ya, kalau menurut KKNI. KKNI adalah kemampuan minimal ya. Jadi Bapak Ibu di sini kita lihat ini minimal harus bisa teorinya. Kemudian bisa mengaplikasikan ini ada dalam kemampuan kerjanya, menyelesaikan masalah. Ini juga ada di sini dalam kemampuan kerja. Keterampilan umum, keterampilan khusus. Kalau yang di sana tadi adalah pengetahuan, ini keterampilan. Jadi misalkan capaian pembelajaran yang baik, ini menggunakan kata kunci yang tadi di taksonomi Bloom, ini misalkan di Pancasila ya. Ini CP-nya misalkan ada 7, maka CP-nya ini capaian pembelajaran mata kuliah, ini diurutkan dari yang paling bawah sampai dengan paling atas. CP1 misalkan hanya menjelaskan. Kemudian yang CP yang kedua adalah level yang lebih tinggi, artinya ini kaitannya dengan pertemuan, mungkin sudah bisa pertemuan keberapa, pertemuan ketiga, dia sudah bisa merangkum. Walaupun tidak bisa dipungkiri, mungkin pertemuan kedua juga bisa merangkum, menunjukkan, memberi argumen lebih tinggi lagi, menganalisis, menunjukkan esensi, ini sama aja nih, juga balik lagi, dan kemudian memberikan argumen. Ini sebenarnya bisa disederhanakan lagi, karena menganalisis ini yang paling tinggi, mengargumen. Baik, ini anatominya learning outcome atau CPMK. Ini ada sikap mahasiswa mampu apa ini? Mampu apa? Menyusun. Itu kemampuan tata kerja. Kemudian subjeknya apa? Rancangan proyek, bahan kajian. Kemudian konteksnya apa? Itu menjadi capaian pembelajaran. Menyusun dan segala macam itu adalah kata kunci. Baik, kalau ini di level prodi biasanya menyusun peta kompetensi dan ini dibebankan ke mata kuliah. Jadi tidak seluruh mata kuliah itu punya CP yang sama. Kemudian CP-nya itu berorientasi kepada mahasiswa, bukan berorientasi pada proses. Jadi intinya rumusannya adalah mahasiswa mampu apa. Bukan dosen menyelesaikan mengajar materi ini. Bukan seperti itu. Kalau rumusan capaian pembelajaran adalah lebih pada kemampuan mahasiswa. Jadi dan kemudian yang penting lagi adalah dapat diukur dan diamati relevan dengan kompetensi lulusan. Dan itu biasanya dituangkan dalam RPS. Di situ ada CPL, ada CPMK, kemudian ada sampai di bawahnya harus ada assessment. Jadi assessment itu harus terukur di situ juga. Harus terukur di dokumen yang kita susun, yang disebut sebagai RPS. Kalau di UGM disebut RPKPS. Nah, metode pembelajaran kolaboratif dan segala macam itu sudah ada dalam SNDikti. Makanya kalau space-based dan project-based sebenarnya ini tidak asing lagi karena sebenarnya sudah ada dalam SNDikti Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tadi. Bahwa karakteristik dari metode pembelajaran harus berpusat pada mahasiswa, kolaboratif, ya, harus tematik, dan kemudian efektif
kontekstual, makanya di situ ada case based sama project based. Nah, di assessment, di bagian assessment, Bapak-Ibu sekalian, ini ada 3 hal. Kriterianya bagaimana, tekniknya seperti apa, dan kemudian bobotnya. Itu saja, di sini satu hal yang sebenarnya penting dalam assessment adalah itu bersifat edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Otentik salah satunya adalah beberapa hal yang beberapa kali didiskusi di UGM itu kaitannya dengan bagaimana kita mulai menerapkan reflective assessment. Jadi assessment yang dilakukan itu tidak menanyakan knowledge, tapi apa yang dipelajari mahasiswa setelah selesai kuliah. Jadi itu reflective assessment. Jadi assessment-nya mereka menguraikan yang dipelajari dan dipahami. Reflective assessment banyak digunakan di negara Skandinavian. Itu yang kalau Bapak Ibu paham, notabene adalah PISA skornya lebih tinggi karena mereka lebih banyak merefleksikan ini yang saya dapatkan apa dan segala macam. Ternyata itu bermanfaat untuk critical dan analytical thinking. Baik, RPS saya skip tahap-tahapannya. Intinya adalah Bapak Ibu mungkin intinya di situ harus ada rumusan CPL yang dibebankan, ada CPMK-nya, dan ada mapping-nya. Bapak Ibu ini jangan lupa ini ada mapping-nya. Jadi mapping-nya mulai dari CPL yang dibebankan kepada kuliah, kemudian dari CPMK ini yang dirumuskan oleh dosen, kemudian ada ini mapping ini. CPL yang dibebankan ini masuk ke mana? Dan kemudian ini tinggal dicentang atau disilang seperti ini. Kemudian nanti itu ada dalam rumusan RPS. Di RPS juga ini isi dari RPS ini formatnya bisa berbeda-beda. Tetapi harus ada poin-poin tadi. Dan poin-poin tadi sudah ada dalam aturannya ya. Ada dalam ini. Permendikbud nomor 3 ini bagian dari RPS itu adalah ini. Ada nama, capaian pembelajaran yang dibebankan, kemudian sub CPMK dan seterusnya sampai dari A sampai I. Dan itu kalau kita tuliskan dalam bentuk tabel, kita mencari-cari format. Nah inilah format yang sepertinya sesuai. Dan ada kode, nama mata kuliah, bobot, ini teori praktek berapa semester, statusnya wajib atau pilihan, adakah mata kuliah prasyarat. Kemudian ini ada CPL yang dibebankan, ada sub CPMK, CPL, CPMK, kemudian keselarasan. Ini mapping sebenarnya. Kalau bahasa ilmiahnya mapping. Deskripsi bahan kajian itu materi, metode pembelajaran cara yang dipilih, kemudian di sini penilaiannya, ini akan menilai CPMK berapa. Saya akan tunjukkan dulu, sebelum saya lebih jauh melangkah, saya akan tunjukkan contoh di tempat kami, bagaimana mata kuliah itu dimappingkan di Prodi. Saya tunjukkan dulu Departemen Matematika. Di Prodi saya, Prodi Sarjana Matematika. Nah, di sini ada, di bagiannya adalah, nah ini semua mata kuliah kami, ini syarat dari akreditasi internasional. Jadi semua mata kuliah kami sudah ada di sini, termasuk juga RPS-nya. Dan di sini ada CPL yang dibebankan. Jadi tempat kami CPL-nya ada 9. Ini misalkan mata kuliah kalkulus itu CPL yang dibebankan 3. CPL nomor 2, 5, dan 7. Ini ada bobotnya. Kemudian CPL berapa lagi? 2 dan 5. Ini bukan koma, artinya 2,5 ya. 2 dan 5. Ini CPL yang dibebankan. Semakin tinggi semesternya. Ini semua mata kuliah termasuk mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan. Bapak Ibu bisa sambil browsing, ada di chat, saya tuliskan di chat. Itu ada mata kuliah juga yang 20 SKS. Sejak MPKM ini kita bikin mata kuliah yang 20 SKS. Ini contohnya adalah kerja praktek 20 SKS. Ini CPL yang dibebankan juga banyak. Jadi kalau dicontohkan, tempat kami CPL-nya ada
9 ini. Yang tadi yang long life learning itu ada di CPL 8 ini. Bertanggung jawab, percaya diri, matang secara emosional dan etika tinggi dan mempunyai prinsip pembelajar sepanjang hayat. Ini MPKM masuk semua. Ini kemudian ada peta kurikulumnya seperti ini. Peta kurikulumnya tadi dibebani apa, dan kemudian setiap ini yang dibebani tadi kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan ini ada diurumuskan dalam capaian pembelajarannya. Kira-kira seperti itu dari sisi prodi yang harus dilakukan. Baik, saya kembali ke slide lagi. Ini tadi sampai dengan rumusannya sampai dengan RPKPM ya. Baik, nah ini ke yang belakang ini bonus level. Ini kalau Bapak Ibu tidak paham, ini level kesulitannya adalah advance. Jadi ini warning dulu, disclaimer dulu. Jadi kalau kita harus mengukur tadi di RPS-nya sudah ada, berarti di setiap soal ujian itu harus kita state, ini mau mengukur yang mana. Soal ujian nomor 1, capaian pembelajarannya apa, CPMK-nya yang mau diukur apa. Ini harus dinyatakan secara eksplisit. Ujian tengah semester juga harus ada. Jadi contohnya di sini, misalkan ini adalah mata kuliah metode penelitian, semoga ini cukup jelas. Kata kunci di sini adalah mampu menjelaskan, merumuskan masalah dan menyusun hipotesis, menyusun proposal dan menjelaskan, mengumpulkan, mengolah data, menginterpretasikan, menyusun itu mempresentasikan. Ini adalah CPMK-nya. Nah, CPMK nomor 1 ini diukur di mana? Ternyata ada di ujian yang ada di minggu ini untuk mengukur mampu merancang penelitian. CPMK, ini ada kode-kode ya, kognitif, efektif, psikomotorik. Yang keberapa? Ini ada di CPL yang dibebankan ini. Kemudian ada di mana? Ini juga di tengah semester, ujian tengah semester, ini juga ada yang diukur di mananya. Secara gamblang contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saya izin share lagi yang lain. Ini contohnya soal ujian saya yang saat saya ngajar di matematika ekonomi yang baru saja kami lakukan. Ini 15 Desember kemarin. Ujiannya adalah take home test. Saya berikan take home test. Mereka harus presentasi dalam YouTube 20-40 menit. Saya berikan 1 minggu sebelumnya, dan ini ada peer assessment. Nah, ini di sini, di soal ada yang di sini saya jelaskan terkait dengan ini sub CPMK-nya apa. Kemudian ada bobotnya. Bobotnya di sini ada, dan kemudian ada case base-nya juga ada. Ini reflective assessment. Nah, latar belakangnya apa, jelaskan, proses pemodelannya apa, kesimpulannya. Ini adalah mahasiswa matematika di ekonomi semester 1 ya, matematika 1. Mereka sudah saya minta untuk membaca jurnal dan kemudian mensintesis. Di sini bobotnya ada 20 untuk soal cerita, jadi ini case based, project based, kecuali yang ini lebih kayak diberikan gitu ya. Kalau biasanya soal cerita itu bisa kita anggap sebagai case based, project based. Nah, ini contohnya bahwa di assessment kita juga harus mengukur mana, kemudian nanti untuk mengukur CO yang mana. Saya balik ke slide lagi ya. Ini contohnya, kalau sudah Bapak Ibu sampaikan di slide, berarti harus ada pemetaan seperti ini. Misalkan ini adalah tugas. Tugasnya ada 5.
Dan setiap tugas itu ada nilai rata-rata kelas. Jadi ini yang tertulis di sini adalah nilai rata-rata kelas. Jadi kalau nilai mahasiswa itu ke kanan, ini mahasiswanya misalkan ada 10 sampai 10, maka setiap kali kita ada ujian, kita harus mengukur mana. Ini tugas 1. Tugas 1. Tugas 1 ini untuk mengukur CO apa? CPMK mana? CPMK yang diukur adalah 1 dan 2. Misalkan tugasnya adalah A dan B, atau tugasnya ini sama lah, dianggap ini mengukur 1, 2. Maka rata-rata ke bawah ini adalah rata-rata yang ada di sini. Kemudian ada lagi tugas 2. Tugas 2 untuk mengukur CPMK 3. Itu ada di rata-rata di kelas, rata-rata ke bawah, di average, kemudian muncul di sini. Tugas ketiga juga seperti ini. Nah, sekali lagi, ini kalau kita rumuskan dengan baik, ini CPMK ini menjadi tidak masalah, cara ngukurnya seperti apa kita tahu. Mahasiswa mampu menjelaskan, mahasiswa mampu menganalisis ini di tugas ini yang di mana yang ada di sini. Kata kunci ini yang muncul, kemudian ini kita rata-rata ke bawah, ini tugas. Kemudian berikutnya adalah, ini anotasinya saya matikan dulu. Praktikum aja juga nilainya. Ini ada CPMK 1 sampai 5. Kemudian ini mata kuliah saya UTS juga ada. Kemudian UAS ada. Setelah itu kita gabungkan semua dalam tabel. Kita buat rata-rata CPMK 1 itu rata-rata capaiannya berapa. CPMK 1 tadi kan oleh tugas 1, UTS, dan tugas 1 dan UTS ya. Ini kita masukkan saja ke sini. Tabel ini. Ini Excel-nya ada, nanti bisa saya berikan contoh dan template-nya. Ini UTS nomor 1. CPMK nomor 2. CPMK nomor 2 ada di UTS nomor 2, ada di praktikum nomor tugas 1. Jadi ini masuk saja nilainya ke sini. Praktikum masuk. Ada apa lagi? Responsi. Ya, responsi ini masuk. Kemudian ada lagi CPMK 2 itu ada, ini. Tugas 1 juga CPMK 2. Jadi ini semua dimasukkan. Kemudian tinggal di rata-rata aja. Setelah kita susun ini di rata-rata. Rata-ratanya muncul. Ini rata-rata setiap CPMK. Setelah muncul, kemudian kita rekap lagi. Sebentar, ini kok nggak bisa digeser. Selanjutnya. Tadi kan di mapping di RPS sudah ada mapping CPL ke CPMK. Ini tinggal kita masukkan saja tadi nilainya. CPMK-nya berapa? Ini kita rata-rata ke bawah. CPL 2 di sini, saya masukkan angka-angkanya tadi. CPL 2 itu diperoleh dari CPMK 1, 2, 3 ini. Tinggal kita rata-rata ke bawah. Inilah nilai akhirnya. Akan saya berikan contoh satu lagi, portofolio. Ini gunanya apa? Di mana gitu? Mungkin Bapak Ibu juga akan bertanya, ini gunanya apa sih kayak gini nih? Nah, ini seperti ini. Ini saya share arsip lama ya, biar tidak mengganggu karena di sini kaitannya dengan ini namanya portofolio perkuliahan. Sudah lebih dari 5 tahun ya ini. Saya ngajar, ini ada pendahuluan, uraiannya adalah mata kuliahnya semester berapa, diajarkan tahun berapa, diikuti oleh siapa, dan kemudian isinya apa. Portofolio itu adalah pelaksanaan mata kuliahnya seperti apa, kemudian metode ini persis RPS, ujian tengah semester, kemudian bagaimana dilakukan di kelas, metode evaluasinya seperti apa,
dan penilaiannya seperti apa, dan kemudian ini adalah masukan dari mahasiswa terhadap dosen. Dosen hadir sesuai jadwal. Ini adalah evaluasi mahasiswa. Kemudian ada refleksi pelaksanaan. Jadi ini yang merefleksikan adalah dosennya. Setelah dosen merefleksikan, ada rencana tindak lanjut, dan kemudian ada contoh-contohnya. Nah, saya izin share lagi yang lain. Ya, saya izin satu share lagi yang lain kaitannya dengan portofolio yang ada. Nah, ini portofolio KSNT. Nah, ini saya izin share lagi yang lebih agak baru. Portofolio mata kuliah isinya bisa jadi seperti ini. Ini saya ngajar tim teaching 2018, saya ngajar Kapita Selecta. Nah, ini isinya sama, RPS. Setelah ngisi RPS, adalah komponen penilaiannya, TS UAS berapa, nilainya berapa, kemudian ketercapaiannya. Nah, tabel tadi itu dimasukkan ke sini. Nanti kemudian evaluasi dosennya seperti apa, kemudian nanti hasilnya adalah feedback-nya. Follow up-nya, evaluasinya, dan rencana tindak lanjut ada di sini. Jadi, tadi, ini bagian dari siklus dari OBE adalah melakukan refleksi. Oke, sepertinya sudah terlalu panjang saya bercerita. Saya akan kembali ke slide saya. Itu slide saya nanti bisa dibagikan ke Bapak Ibu teman-teman semua. Bahwa kita sebenarnya di sini kita melihat bahwa kita sudah melihat bagaimana pengertian CPL, kenapa kita perlu ke sana, amanat undang-undang, kemudian bagaimana kita menyusun CPL dengan baik, merumuskannya dengan baik, kemudian menyusun dalam RPS yang baik supaya akhirnya bisa kita ukur semua dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Saya kembalikan ke moderator Bu Rahmi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Irwan, pemaparannya sungguh luar biasa sekali. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand di Zoom. Nanti saya akan memilih 3 penanya pertama. Rupanya sudah pada paham Bu Rahmi? Sudah pada paham? Sudah. Ya, Bapak Ibu, link absen sudah dibagikan di kolom chat. Silakan untuk isi untuk memperoleh sertifikat. Ya, Bu Rahmi boleh bertanya? Ya, silakan kepada Ibu Ami, saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak Bu Rahmi dan Pak Irwan atas materinya yang sangat inspiring kami dalam pengelola program studi. Terkait dengan ini Pak Irwan, portofolio itu, apakah di portofolio ada beberapa contoh portofolio yang kami lihat dan kami juga sementara menyusun, dia memiliki kriteria pencapaian CPL-nya. Ada yang memakai kayak 70%,
ada yang range 80% gitu Pak. Apakah memang itu bisa ditentukan oleh program studi atau ada keacuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan misalnya Pak Irwan, sehingga dikatakan bahwa mata kuliah itu berhasil begitu. Saya lihat kriteria seperti itu Pak Irwan. Mohon informasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ami atas pertanyaannya. Sudah sangat detail ini pertanyaannya. Di portofolio, bagian dari pandu action yang dilakukan oleh Prodi, biasanya mereka di Prodi itu menentukan minimal CPL, apakah itu tercapai. Itu terus terang itu adalah hak dari Prodi. Mau menyampaikan bahwa di sini 70% itu sudah dianggap baik. Karena ini sangat banyak diskusi apakah nanti bisa kemudian mengulang hanya suatu CPL tertentu. Ternyata sampai sekarang di tempat kami masih tidak mungkin kan ya. CPL adalah satu paket mata kuliah. Jadi memang tapi ditentukan CPL kriteria minimal 50% tercapai gitu ya. Itu biasanya hak Prodi. Kalau dari sisi aturan tidak ada Bu. Jadi silakan Prodi menentukan, tapi biasanya siklus pertama dilihat dulu. Kemudian baru tentukan ini sebagai baseline, berikutnya harus meningkat. Jadi kalau kita tentukan tanpa kita kaji dulu, nanti nilainya takutnya nggak tercapai semua. Kira-kira seperti itu Bu Ami. Jadi siklus pertama tanpa target, jadi targetnya adalah baseline-nya adalah kita ngukur semua mata kuliah dulu. Karena Prodi harus mengukur seluruh mata kuliah. Jadi mata kuliah tadi yang diukur CPMK-nya, dimepengkan ke CPL, setelah itu baru setelah CPL ada, baru kemudian dilaporkan ke Prodi, dirata-rata seluruh Prodi, seluruh mata kuliah. Jadi memang prosesnya kalau seluruh dosen sudah mengukur, dilaporkan Prodi, Prodi merekap tadi dari yang saya sampaikan di sini ya, mungkin yang tadi ada di website matematika tadi ya Bu. Jadi di website matematika tadi, nah ini saya share lagi Bu. Nah ini balik ke sini, kalau kita balik ke peta kurikulumnya, berarti Prodi harus merata-rata seluruhnya, seluruh mata kuliah ini dirata-rata. Ini CPL 2 ada di kalkulus 1, fisika dasar, ada di kimia, kemudian ini kita rata-rata ini ke bawah per semester untuk seluruh mata kuliah. Kira-kira seperti itu Bu Ami, tapi targetnya terserah Prodi. Oke. Iya, siap. Terima kasih Pak Irwan. Oke, sama-sama. Silakan. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Universitas Islam Riau untuk bertanya. Baik, terima kasih Bu Rahmi. Selamat pagi Pak Irwan. Selamat pagi Pak. Saya Rafil Pak. Izin Pak bertanya Pak. Rafil. Silakan Pak Rafil. Iya. Semoga Bapak dalam keadaan sehat selalu. Amin. Ingin menyampaikan nih Pak, karena ada beberapa dosen kami kan acuan RPS kami itu dari UGM Pak, ya. Bahwasanya kemarin sudah ada workshop RPKPS. Nah, apakah RPS ini harus dia di tayangan Bapak tadi ada CPMK. Nah, terus dari dosen kami ada dia dapat materi juga gitu dari pemateri tentang RPS juga. Nah, dia menyampaikan setelah CPMK itu harus ada sub CPMK lagi. Nah, sementara di slide Bapak tadi itu RPS-nya hanya sampai CPMK. Nah, untuk sub CPMK itu digunakan untuk rencana pembelajaran mingguan ya Pak. Nah, ingin ditanyakan apakah di RPS itu harus ada sub CPMK lagi kalau CPMK sudah ada. Terima kasih Pak Irwan. Baik, terima kasih Pak Rafil. Tadi di slide saya ada bagian belakang yang memang saya tadi sampaikan ada jadi kadang-kadang beberapa perguruan tinggi memisahkan antara
RPS, aduh maaf kok kebalik arahnya. Saya izin share lagi. Ada RPS di belakangnya itu tidak sampai. Nah ini RPKPM. Ini bagian sebenarnya sub CPMK ini diukur. Jadi kalau RPKPS tadi hanya general, benar, detail mulai dari assessment dulu ya. CPMK-nya apa? Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini sesuai dengan segitiga keselarasan yang konstruktif. Tadi capaian pembelajarannya apa, kemudian mau diukur apa, kemudian baru metode pembelajarannya. Makanya urutannya kan gini. Ini pertemuan pertama, ini sub CPMK 1 apa, menjelaskan apa. Penilaiannya mau apa, indikatornya. Mahasiswa menjelaskan tekniknya apa, bobotnya apa, kemudian materinya apa. Jadi yang kalau tadi constructive alignment, ini RPKPM juga disusun menurut urutan dari constructive alignment. Jadi ada di sini Pak Rafil, ada di RPKPM, di mana di situ ada detail termasuk metode pembelajarannya, batas waktunya, pembelajarannya, seperti apa, kemudian medianya, kemudian baru sumber-sumbernya. Kira-kira seperti itu Pak Rafil. Jadi sub CPMK itu diukur memang di RPKPM, tapi di RPKPS sederhana, hanya minimal tadi ada mapping CPL ke CPMK. Setelah itu dosen sebenarnya harus melengkapi dengan RPKPM-nya. Kira-kira seperti itu Pak Rafil. Terima kasih. Berarti TPS itu dibentuk hanya untuk CPMK, tapi untuk minggu kita mengajar itu dari sub CPMK tadi ya Pak, gitu ya. Pak Rafil agak putus-putus, tapi mohon dikoreksi kalau jawaban saya salah. Jadi nanti bisa diketik kalau misalkan tidak tepat lagi ya Pak. Tapi intinya gini, jadi CPMK itu diturunkan menjadi sub CPMK pada saat kita mengajar. Karena satu CPMK bisa jadi itu bisa dipenuhi menjadi 3 kali pertemuan. CPMK 1 itu, satu CPMK ini dipenuhi oleh 3 pertemuan. Nggak masalah. Jadi sub CPM, tidak sekali ngajar itu satu CPMK. Sub CPMK untuk mengacu pada CPMK yang sama. Jadi misalkan minggu pertama ada pertemuannya 2, minggu kedua juga berdua, itu masih CPMK yang sama, nggak masalah. Tapi tetap urutannya adalah sub CPMK-nya mau dinilai seperti apa, dan penilaiannya juga tidak harus setiap minggu. Jadi di RPKPM tadi kan ada penilaian, tidak harus ada penilaian setiap minggu, mungkin hanya ada penjelasan saja, tidak masalah. Kira-kira seperti itu Pak Rafil, semoga memberikan gambaran. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Rafil. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Nursina untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak, ini kan di prodi kami, CPL kami itu sangat banyak Pak. Tadi saya lihat di bagian LO untuk yang UGM sendiri itu dia punya 9. Kira-kira apakah boleh prodi membuat itu CPL yang lebih spesifik? Karena kami hampir 20-an lebih untuk dari ke bagian sikap, pengetahuan, keterampilan umum, sama keterampilan khususnya, Pak. Terima kasih. Baik. Iya, Bu Nursina, terima kasih atas pertanyaannya. Itu kami alami dulu, Bu. CPMK kami, CPL kami itu ada 36. Yang kami lakukan, kami tidak menghapus semua, tidak boleh, karena itu ditentukan oleh negara dan juga ditentukan asosiasi. Yang kami lakukan adalah mapping, Bu. Nanti bisa di-browsing di website prodi kami. Ada mapping, jadi dari yang prodi Ibu tadi ada 22, ini kita sarikan, mampatkan, dan itu ada mappingnya. Sikap itu hanya menjadi 2, pengetahuan hanya menjadi 3 atau 2, kemudian keterampilan hanya menjadi 2, dan kemudian itu kadang-kadang satu CPL itu bisa ada 3 dimensi. Yang kami lakukan itu mengelompok-ngelompokkan itu. Nanti bisa disimak ya. Tapi seperti tadi biasanya 1 dimensi, tapi kemudian ini mampatkan dari seluruh pengetahuan, dimampatkan di sini.
Seluruh sikap kemudian dimampatkan di sini. Jadi sikap tadi berketuhanan 1 CPL, sikap pembelajar sepanjang hayat 1 CPL. Jadi ada 2 sikap yang di situ, ada mandiri tadi digabung Bu. Jadi nanti mohon dicek saja, itu hasil workshop kami yang cukup panjang, 9 kali workshop, dosen-dosen merumuskan itu. Tapi boleh Bu, dan itu yang kita lakukan, dan untuk di akreditasi internasional bahkan disarankan ya dilakukan mapping seperti itu karena memang mirip-mirip rumusannya, jadi lebih baik disederhanakan. Jangan dihapus, itu ada aturannya, semua harus termuat. Tapi kalau untuk sampai mengukur itu harus disederhanakan. Kalau tidak nanti juga susah tersendiri. Kami juga ada tips, CPL-nya tidak boleh lebih dari 12, karena kalau lebih dari 12 nanti susah. Kemudian yang kedua adalah CPMK, dosen merumuskan. Jangan banyak-banyak. 3, 4 lah, 5 paling banyak lah, CPMK ya. Kalau mau digabungkan sesuai dengan levelingnya. Satunya menjelaskan, kedua menganalisis, yang satu kemudian menginterpretasikan atau apa. Jadi domain dari taksonomi belum tadi disatukan. Semoga menjelaskan Bu Nursina. Bisa dilakukan Prodi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak atas ilmunya. Ya, sama-sama. Bu Rahmi, ini saya izin menjawab yang di chat saja dulu ya, Bu. Banyak sekali yang ada di chat. Silakan, banyak sekali pertanyaannya, Pak. Antusias sekali. Ya, ya, oke. Ini saya urut dari atas tadi. Ini Pak Rafil tadi sudah menjawab ya. Apakah sub CPMK harus ada di RPS? Ya, itu biasanya minimal ada RPKPM yang bagi disampaikan. Jadi tergantung dari kebutuhan. Kalau di tempat kami RPKPM itu ada tapi disubmit ini setiap semester sekali. Tapi kalau di website tadi makanya hanya ada mini RPS, tidak ada RPKPM. Karena itu bisa setiap semester kita edit ya. Kemudian dari Muhammad Afrizal dari ITTP ini terkait dengan nilai mahasiswa apakah per CPMK atau per bagian tugas. Nah, ini seperti ini. Kalau Bapak Ibu akan mengukur, kadang-kadang yang diperlukan adalah nilai detail. Dan yang kita store tuh nilai detailnya. Saya berikan contoh ini detailnya. Template-nya di mana ya? Saya berikan contoh nilai detail, tapi yang harus di store sebenarnya adalah seluruh nilai detailnya dulu. Saya berikan ini. Saya cari yang template kami terbaru. Oke, nah ini contohnya seperti ini. Ini kebetulan kami membuat template dan template-nya ini di Prodi. Ya ini. Ini kalau ditanyakan adalah ini nama mahasiswanya benar-benar ada ya, saya hide dulu. Ini mohon izin tidak bisa saya bagikan, hanya saya bagikan per layar saja. Karena ini adalah bagian dari dokumen Prodi, jadi ini saya berikan saja per layar saja. Jadi yang kita lakukan adalah di data ini sudah ada data mahasiswa, data per tugas ini. Jadi yang di store ke Prodi itu adalah nilai sudah rekapan seperti ini. Rekap sudah sampai nilai CPL-nya berapa. Yang di store ke Prodi. Tentu saja untuk di store ke Prodi butuh juga data lengkap seperti ini. Jadi nama, kemudian nilai, UTS-nya berapa, UAS-nya berapa. Ini kemudian nanti ini dimasukkan ke Excel, baru kemudian dihitungkan seperti yang tadi disampaikan sana. Jadi memang butuh detail nilai per mahasiswa. Tapi kalau untuk masuk ke portofolio sudah direkapkan dalam bentuk tabel tadi CPL yang dicapai. CPL yang dibebankan ke mata kuliah itu tercapai di mana.
Itu yang harus dilaporkan. Kira-kira seperti itu Pak Brisal. Izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini. Nanti kalau ada yang tidak jelas, silahkan dielaborasi lagi di pertanyaan selanjutnya. Kemudian memastikan MBKM sesuai dengan CP JPMK. Nah, ini tadi yang saya sampaikan Pak Iwan Satrio ini dari Uninus. Jadi kalau MBKM yang kita lakukan adalah itu merumuskan salah satunya adalah harus ada capaian pembelajaran sepanjang hayat. CPL-nya adalah long life learners tadi ya, lifelong learners. Nah, lifelong learners itu, maka kalau dia belajar apapun sebenarnya itu nanti bisa dimappingkan ke sana. Yang kita lakukan supaya itu sesuai, sebenarnya kita berusaha membuat mata kuliah soft skill sebanyak-banyaknya. Jadi itu ada di sesi MPKM sebenarnya. Ada contoh di tempat kami itu bikin mata kuliah yang isinya 2 SKS tentang kepemimpinan, tentang kewirausahaan, tentang manajemen event, kayak gitu. Jadi kita di kurikulum itu sudah ada list mata kuliah tanda petik kantong, sudah ada RPS-nya, sudah ada pemetaannya, tinggal mata kuliah mahasiswa nanti, oh ini saya mapping di sini, itu yang melakukan Kaprodi dibantu oleh dosen pembimbingnya, tentu saja. Kira-kira seperti itu. Jadi harus kita mappingkan dengan menyediakan mata kuliah yang ada. Karena setiap mata kuliah termasuk MBKM kan bentuk mata kuliah ya, itu harus ada mappingnya di kurikulum kita. Nah, supaya ada berarti kan harus kita sediakan mata kuliahnya. Makanya tadi ada istilahnya adalah relaksasi kurikulum. Semoga memberikan gambaran ya Pak Iwan ya. Selanjutnya ini izin bertanya bagaimana cara menilaikan bobot esai, bobot nilai tiap soal jangan baik dan benar. Ini Pak Gunawan dari Uninus juga, ini haknya dosen. Jadi tidak ada aturan bagaimana dan segala macamnya. Tetapi ada ketentuan sekarang Bapak. Adalah case based sama project based itu harus 50% dari kriteria penilaian. Itu yang sebenarnya kita dorong seluruh dosen untuk bobot nilainya dan bobot nilai terserah, tapi kemudian bahwa nilai akhir itu harus diberi bobot yang minimal 50% dari case base ataupun project base. Zaman dulu UTS 30%, UAS 30%. Itu berarti kan case sama project tidak bisa tidak bisa masuk di sana. Nah, harusnya seperti apa? Nah, berarti kan harus kita sampaikan ini. Case based project based masuk. Nah, saya sampaikan di ujian saya berikan contoh tadi, itu adalah case based semua. Jadi tidak langsung angka integral dan segala macamnya, tapi ada soal ceritanya. Mana tadi yang matematika ekonomi tadi di preview ini. Nah, nanti saya share saja soal ujiannya. Ini kok hilang, ketutup sepertinya. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi ini haknya dosen, ini nanti dari pengalaman nanti akan ketemu bagaimana penilaian yang baik. Tapi intinya 50% harus dari case based sama project based tadi. Menyusun penugasan ke mahasiswa UTS sesuai taksonomnya agar pengukuran capaian pembelajaran sesuai. Nah, sekali lagi tadi kan Bapak Ibu menyusun RPS. RPS-nya di situ sudah ada ini. Mau ngukur CPMK yang mana itu kapan? Nah, sebaiknya ada pemetaan itu. Kalau tidak bisa, itu nanti tidak bisa diukur baik. Kalau itu sesuai dengan taksonomi berarti gini. Kalau mata kuliah semester 1 di taksonomi belum, jangan mengambil mata kuliah yang itu kaitannya dengan menganalisis. Karena di semester 1 lebih pada misalkan saya izin share-nya di taksonomi belum mengenai kognitif, ini lebih pada kok ini psikomotorik. Nah,
Ini yang kok efektif. Oh, udah lewat. Maaf, saya escape dulu. Yang ada di sini, kata kuncinya kalau di semester 1 berarti understanding. Kalau semester 2 mungkin sudah bisa applying, semester 3 ke atas mungkin analyzing, atau mungkin semester 5 ini analyzing, karena di sini evaluating creating semester atas. Jadi kalau bisa CPMK itu diurutkan dari level bawah kemudian atas. Nanti jadi kata kunci menjelaskan, menguraikan, mendemonstrasikan ini sudah memperhitungkan ini sudah di bawahnya ini ya. Jadi semester 2 mungkin semester 1 2 bisa ini applying. Kalau mereka sudah bisa menunjukkan, melengkapi, menyediakan. Nah, kalau udah analyzing mungkin tahun kedua ke atas ya. Nah, evaluating dan creating ini banyak yang bisa dimasukkan ke skripsi, itu bisa membandingkan, menyimpulkan, dan analyzing itu ya ada di sini. Mengevaluasi itu ada di sampai dengan evaluasi, memilih, menguraikan, membedakan ini bisa ada di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih sesuai dengan levelingnya. Semoga Pak Iwan Satria. Nah, pertanyaannya masih ada 3. Saya izin lanjut dulu ya Bu Rahmi ya. Ini ada 3 lagi nih. Bu Nancy, Pak Dik Maulana, dan Bu Susan. Bu Nancy, apakah ada semacam aturan 1 DL berapa bahan kajian? Jadi CPL, Catatan Pembelajaran Lulusan, tadi kan memang ini jelas tidak ada aturan Bu. Kalau pada saat merumuskan CPL kita harus mengkaji bahan kajian. Tapi bahan kajian yang di bawah itu harus dibebankan berapa, tidak ada Bu. Intinya sebenarnya kembali pada sebenarnya apakah konten mata kuliah itu sesuai dengan CPL yang tadi dibebankan. Jangan sampai satu mata kuliah itu dibebani banyak CPL padahal dia SKS-nya hanya sedikit. Jadi kadang-kadang pembebanan CPL itu dibebani CPL 3 tapi SKS-nya hanya 1. Itu sangat tidak bagus. Jadi CPL yang dibebankan itu sesuai dengan misalkan bobot SKS-nya. Itu yang sebenarnya logisnya sih sebenarnya, tapi tidak ada aturan yang mengikat berapa bahan kajian, berapa SKS, CPL yang dibebankan. Semakin tinggi, prinsipnya adalah semakin tinggi SKS, berarti semakin banyak CPL yang dibebankan. Tapi tidak baik kalau misalkan semua mata kuliah dibebani CPL, berarti ini tidak spesifik. Ya, CPL-nya tidak spesifik, atau perumusan CPL-nya kurang spesifik, atau ini rumusannya kurang bagus, karena kok bisa semua mata kuliah masuk ke sana. Jadi idealnya satu mata kuliah itu kalau bobotnya 3 SKS ya sekitar 3 CPL. Ya 2 CPL gitu ya. Tergantung jumlah CPL tadi sekali lagi. Tapi kalau di tempat kami ada 9, tadi bisa dilihat ya, ada mata kuliah yang 3 SKS dibebani 4 sampai 5, bisa jadi. Tapi kami akan mengevaluasi sepertinya kalau SKS-nya rendah, nanti CPL-nya juga kita akan spesifikkan maksimal 4 ya, 3 itu 4. Gitu. Kira-kira seperti itu, tapi tidak ada aturan yang menuju ke sana, tetapi dari best practice saja. Karena kita mengukur yang tadi ngitung pakai Excel itu susah ya. Kalau misalkan nanti semakin banyak CPL dan CPMK-nya banyak. Makanya kami ada pedoman CPL-nya ya 3, 4, kemudian CPMK-nya ya 3, maksimal 5. Gitu. Begitu Bu Nancy. Wah Pak Dik ini banyak sekali nih pertanyaannya. Penilaian ini menggunakan magang, di mana evaluasi sangat sederhana saja. Oke, untuk magang biasanya kita menggunakan rubrik penilaian. Rubrik penilaiannya adalah seperti ini. Jadi mungkin saya bukakan slide yang ada rubrik penilaian ya. Jadi rubrik penilaian itu bentuknya seperti rubrik ya Bapak. Rubrik penilaian.
Saya sebentar, ada di slide yang ya ini. Saya izin share sekali lagi satu slide. Untuk yang mudah, itu Bapak Ibu silakan bikin rubrik penilaian seperti ini. Jadi kita beri nilai 4, 3, 2, 1. Kalau kita magang, biasanya kalau supervisor kita beri perusahaan suruh nilai itu kadang mereka kan tidak seperti dosen yang terbiasa menilai ya. Yang disebut 90 artinya apa, 100 apa, 80 apa, itu kan agak kurang ya. Kurang terbiasa gitu maksud saya. Nah, ini sebaiknya diberikan rubrik. Misalkan rubriknya terkait dengan kemampuan. Maka di sini dipisahkan antara nilainya ada 1, 2, 3, 4. Nilai 1 kalau dia lengkap dan jelas. Nilai 4 kalau lengkap dan jelas. Nilai 1 adalah lawannya. Jadi misalkan tidak lengkap, tidak jelas. Nah, Bapak Ibu tinggal memberikan ini 4, 3, 2, 1. Ini kan jadi kan lebih mudah. Komunikasi seperti apa, usaha seperti apa, kemudian sikap seperti apa. Ini kita berikan ke supervisor MPKM dan ini biasanya cukup membantu. Artinya nanti ada nilai dan segala macam bisa dilakukan. Yeah. Kemudian tujuan memenuhi standar CPL dibuat ini jika mau dipilih mengajar ini. Oke. Nah, kalau kita ngajar prodi lain, tentu saja ini yang jadi agak sedikit permasalahan di kami. Kami kalau belajar mempunyai CPL sendiri. Yang kita sampaikan ke prodi lain adalah CPMK-nya. Karena CPL dari prodi yang ada itu kan berbeda. Lah prodi yang dimaksud kemudian memappingkan dengan CPMK mereka. Jadi agak dibalik. Jadi untuk prodi lain kami, mohon maaf, kami juga belum menghitung. Karena prodi itu juga belum minta ke kami. Kalau secara teknis, yang kami lakukan kemarin, pada saat kami akreditasi, misalkan ada mata kuliah Pancasila, yang ngajar dosen lain, jadi kita minta nilainya mentah. Nilai mentah kemudian kita berusaha CPMK-nya mana, lah CPMK-nya apa, rumusan itu kita mintakan dan kemudian kita mappingkan ke CPL kita. Agak sedikit berbeda kalau ini lintas prodi. Ya, karena memang berbeda-beda. Jadi persis seperti perumusan di MBKM. Di MBKM itu kan sebenarnya lintas prodi ya. Kita melakukan CPMK-nya mereka apa, kemudian kita cocokkan dengan CPL kita. Kita rumuskan gitu. Kemudian yang nomor 3, Pak Dik, ini bagaimana prodi menilai mengikuti CPL. Nah ini setiap semester kita ada namanya rapat tinjauan manajemen. Setiap dosen setor CPL yang diperoleh dari mata kuliah mereka dalam bentuk portofolio. Ini diwajibkan. Kami wajib semua mengumpul. Kalau tidak mengumpul nanti ada sanksinya, IPK-nya tidak turun ya. Jadi ini setelah itu nanti nilainya dikumpulkan kemudian di rata-rata prodi seperti yang tadi Bu Ami tadi bertanya ya. Itu bagaimana? Itu seperti itu. Jadi kalau lanjut ke Bu Susan dari PG PAUD Uninus, ini apakah berdampak pada penyusunan? Berdampak Ibu. Jadi misalkan saya melakukan namanya itu adalah siklus plan to check action. Jadi pada saat kita melihat sebenarnya ada yang kurang, misalkan CPMK-nya rendah, yang saya lakukan kemudian ngecek, ini kenapa CPMK ini rendah? Oh ternyata kemarin saya ngasih soal ujian, itu terjadi di saya ngasih soal ujian, itu yang saya berikan 2 minggu sebelum UAS. Sebelum ujian akhir semester saya berikan 2 minggu sebelumnya. Nah 2 minggu sebelum akhir ini kebetulan adalah mau lebaran, mau libur lebaran. Nah ini ujiannya memang setelah lebaran, tapi libur lebarannya itu pada pulang kampung, pada nggak datang ke kelas di 2 minggu terakhir. Nah saya keluarkan ujian, nilainya pada jelek-jelek. Nah ini sebenarnya dosen tidak bisa harusnya memaksakan seperti itu.
Kalau memang misalkan tidak sampai materinya atau kita harus melihat kalender akademik, ini materi ini mau diujikan, jangan hanya di ujian akhir semester. Itu yang saya lakukan, kemudian saya refleksikan. Jadi saya ngajarnya, wah ini berarti kan harus lebih baik semester depan nih saya tidak ajarkan ini tidak hanya saya ujikan ini, kalau saya mengukur CPMK ini saya harus ada kuis, ada berita sebelumnya. Semoga memberikan gambaran Bu Susan. Jadi jangan hanya memberatkan di satu poin penilaian. Itu pengalaman saya. Oke, itu. Terima kasih. Sepertinya pertanyaan di sini sudah cukup lengkap. Saya kembalikan Bu Rahmi. Ya, terima kasih karena mengingat keterbatasan waktu juga, maka sesi tanya jawab dicukupkan ya Pak ya. Mari kita berikan aplaus kepada pemateri kita melalui fitur di Zoom. Terima kasih. Ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan dari pemaparan hari ini, yang itu kurikulum outcome based education harus dilakukan karena merupakan tuntutan undang-undang dan Permendikbud. Oleh karena itu, kurikulum harus dirumuskan dengan baik, proses dilaksanakan dengan baik, dan diukur juga dengan baik. Dalam menerapkan kurikulum berbasis outcome based education, Bapak Dr. Irwan Endrayanto menyatakan bahwa pilih terlebih dahulu komponen kurikulum yang tepat seperti capaian pembelajaran, pengalaman belajar, dan penilaian kemudian dijabarkan dalam CPNK dan sub-CPNK. Bobot SKS, dan pengembangan bahan ajar, di mana dalam proses dari outcome based education tidak boleh lepas dari learning, check, and action. Beliau juga menyampaikan bahwa prinsip dan konsep outcome based education dapat berjalan dengan maksimal apabila terdapat penerapan analisis, perancangan atau perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Irwan atas pemaparannya dan diskusi hari ini. Sebelum diakhiri, semoga Bapak berkenan memberikan closing statement, Pak. Saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Rahmi. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kita paparkan tadi ini semoga tidak menyurutkan Bapak Ibu untuk mendukung outcome based education ya. Detailnya agak susahnya, agak rumitnya adalah di perhitungan. Tetapi Bapak Ibu melihat ini manfaatnya adalah di siklus plan, do, check, action. Semoga ini menjadikan kita semakin baik mengajar, dan yang kita ajar juga semakin relevan dengan mahasiswa, sehingga nanti mahasiswa didikan Bapak Ibu sekalian juga kompetensinya meningkat, akhirnya lulus sesuai yang diharapkan. Kira-kira seperti itu Bu Rahmi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Irwan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu dan sukses selalu, Pak. Sekarang giliran saya mau memberikan sebuah pantun nih, Pak. Jalan-jalan ke kota Bandung membeli surabi. Jangan lupa belinya lebih dari satu. Mohon maaf, saya undur diri. Sampai berjumpa di lain waktu. Salam, saya kembalikan kepada MC Pak Ferry. Silakan. Baik, terima kasih Pak Irwan, Bu Rahmi, materi yang sangat luar biasa sekali ya. Alhamdulillah pada hari Sabtu ini ya, meskipun singkat tapi acara webinar Nusantara seri 1 ini dapat berjalan dengan lancar. Saya mewakili panitia, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan acara webinar seri 1 ini. Sampai bertemu di webinar Nusantara series 2 ya, pastikan stay tune terus. Insya Allah kita akan melakukan roadshow ya di 21 nanti sampai di series 21 nanti insya Allah ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Mohon izin untuk mengaktifkan kamera, kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Kita mulai screenshot di... Wah, slide-nya sampai 11 ya. Ayo slide 1 dulu. 1, 2, 3, slide 1. Slide 2, senyumnya. 1, 2, 3, slide 2. Slide 3. Cheese. Slide 4.
1, 2, 3. Slide 5. Slide 6. Slide 7. Slide 8. Slide 9. Slide 10. Oh, sudah slide 10 terakhir. Baik, Bapak Ibu, terima kasih bisa mengisi daftar hadir. Bagi yang belum, bagi yang sudah, dimohon untuk bisa meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferry.